Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Dwiningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 6 Jimbung, Kabupaten Klaten. Pada video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan seorang murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Dea tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dea merasa marah dan tidak bisa menahan emosinya sehingga Dea mencoret-coret pekerjaan temannya yang telah mencontek pekerjaannya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, permisi Bu, ada apa ya Ibu memanggil saya? Waalaikumsalam. Ya benar, silakan masuk Mbak Dea. Gimana kabar Mbak Dea hari ini? Baik Bu Ari, ada apa ya Bu? Begini Mbak Dea, tadi Bu Ari mendapat laporan dari ketua kelas kamu bahwa hari ini kamu bertengkar bersama Ayes. Ada apa ya? Iya Bu, benar, saya kesal sekali sama Aziz. Tadi Aziz nyontek saya, kadang Aziz juga maksa buat minta dicontek BBM. Kalau tidak saya kasih, nanti saya dibilang pelit. Jadi begitu ya ceritanya. Wajarlah kalau Mbak Dea marah dan kesal. Kalau Bu Ari di posisi Mbak Dea, pasti juga akan melakukan hal yang sama. Lalu, apa yang Mbak Dea lakukan terhadap Ayes? Saya marah-marah sama Aziz Bu Ari dan saya coret-coret pekerjaan Aziz yang nyontek saya tadi. Mencoret-coret pekerjaan Ayes. Mbak Dea kayak gitu pasti ada alasannya kan? Ya Bu, pastilah, masa iya saya biarkan aja Aziz kayak gitu tiap hari. Aziz mencontek saya Bu, dia nggak mau berusaha sendiri, enak-enakan nyontek jabatan nilai bagus sama dengan saya. Ya saya jadi kesal Bu Ari dan saya marah, lalu saya coret-coret pekerjaan Aziz yang nyontek saya itu. Jadi begitu ya ceritanya Mbak Dea. Ya wajarlah kalau Mbak Dea merasa kesal dan marah karena Mbak Dea nggak rela jika tugasnya dicontek begitu saja sama Ayes. Ibu sangat menghargai tindakan Mbak Dea yang tidak lebih buruk dari itu, misalnya dengan memukul atau perlakuan fisik lainnya. Nah, menurut Mbak Dea, apa tindakan mencoret-coret bukunya Ayes itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu Ari. Menurut Mbak Dea, keyakinan kelas apa yang telah Mbak Dea tidak penuhi dengan mencoret-coret bukunya Ayes itu? Saling menghormati dan menghargai sesama teman Bu Ari. Nah, benar. Menurut Mbak Dea, menghormati sesama teman itu penting tidak ya, Nak? Sangat penting
Baik, kalau menurut Mbak Dea itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah, Nak? Harus lebih sabar lagi Bu Ari. Mbak Dea bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Iya Bu Ari, Mbak Dea bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan Mbak Dea lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi? Bersabar dan menahan amarah saya Bu Ari. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada ibu guru. Nah, ini baru tindakan yang tepat, Mbak Dea. Lain kali, kalau ada teman yang maksa meminjam atau mau mencontek tugas, Mbak Dea jangan segan-segan lapor ke Bu Ari ya. Nah, karena permasalahan ini sudah selesai, maka Mbak Dea Bu Ari izinkan kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu Ari, saya izin kembali ke kelas. Ya Bu Ari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, nama saya Dea. Saya murid di SD 6 Jimbung. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bu Ari untuk mengendalikan emosi karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman di kelas sesuai dengan kesepakatan keyakinan yang sudah kami sepakati di kelas. Terima kasih. Kasus 2. Al-Ghifari sering datang terlambat ke sekolah, sehingga sering tidak ikut apel pagi dan jam pelajaran pertama, serta banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum, permisi Bu Ari, Ibu memanggil saya. Waalaikumsalam. Ya, Mas Al. Mari silakan masuk. Silakan duduk, Mas Al. Kenapa Mas Al akhir-akhir ini seringkali datang terlambat ke sekolah ya? Ya Bu Ari. Seingat Mas Al, sudah berapa kali Mas Al datang terlambat ke sekolah selama sebulan ini? Seingat saya sudah ada 7 kali Bu Ari.
bimbel. Saya senang diajak diskusi dengan Bu Ari untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Maka saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah dan akan mengendalikan diri untuk tidak bermain game terlalu lama. Terima kasih. Kesimpulan, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.